Babak baru, kisah asmara Harry dan Akila mulai terasa semakin hidup. Setelah segala drama yang sempat menjerat mereka, kini suasana menjelang party di base camp berubah menjadi sesuatu yang penuh harapan. Akila terlihat jauh lebih baik dan lebih semangat, apalagi ia tahu Cantika tidak akan hadir di acara itu. Membuatnya bisa menikmati kebersamaan tanpa harus merasa was-was akan ada rencana buruk yang disiapkan diam-diam. Dan sore itu, Harry mengantarkan Akila pulang hingga ke depan rumah. Meski sederhana, momen itu menambah rasa nyaman di hati Akila. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran, sekaligus sedikit tidak tenang dalam hatinya, yaitu rahasia di balik password laptop Harry. Kata Little Girl yang digunakan Harry sebagai kunci itu selalu membayanginya. Dalam pikiran Akila, istilah itu pasti merujuk pada seseorang yang sangat spesial di hati Harry. Mungkin pacar Harry yang cantik, manis, lembut, imut, dan pintar. Semua gambaran itu membuat Akila merasa semakin kecil hati, karena ia merasa lelet, pendek, jelek, dan tidak pintar. Rasa insecure mulai tumbuh di hati Akila, seolah ada jarak yang tidak mungkin ia jangkau. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Little Girl yang Harry maksud tak lain adalah Akila itu sendiri. Hanya Akila yang menjadi alasan Harry menjaga hatinya selama ini. Ia bahkan menolak beberapa wanita yang mendekat, termasuk penolakan mentah-mentah terhadap Cantika, semata-mata agar perasaannya tetap murni untuk Akila. Namun Akila masih belum peka. Semua tanda yang ditunjukkan Harry belum mampu ia artikan dengan benar. Kalimat Harry di masa lalu bahwa Akila sudah menang bahkan sebelum merasa menang sebenarnya adalah bukti paling jelas. Ia sudah lebih dulu menempati hati Harry dibanding wanita-wanita lain. Bagi Harry, tidak ada yang lebih berarti selain melihat Akila tetap berada di sisinya. Menjelang party malam itu, Harry sudah bertekad untuk semakin memperlihatkan rasa yang selama ini ia simpan. Ia akan memberikan kisi-kisi, sinyal kecil yang bisa membuat Akila perlahan menyadari betapa istimewanya ia di mata Harry. Dengan musik, tawa, dan suasana kebersamaan yang hangat di base camp. Malam itu bukan hanya sekedar pesta, melainkan panggung awal yang penuh kejutan bagi kisah cinta mereka. Meskipun semua tanda mulai mengarah jelas pada Harry, di sisi lain Akila masih terus diliputi oleh rasa takut. Hatinya berdebar-debar setiap kali memikirkan kemungkinan cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Dalam diam, ia sangat mengidamkan Harry untuk menjadi kekasihnya. Namun rasa insecure membuatnya sulit percaya diri. Menjelang party itu juga pikirannya jadi bercabang ke hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Akila sampai kebingungan mencari pakaian yang pas, berharap bisa membuat Harry terpukau saat melihatnya. Ia membongkar lemari berkali-kali, mencoba memadukan berbagai outfit, tapi justru semakin bingung. Kepalanya terasa penuh hanya dengan memikirkan satu hal, bagaimana caranya tampil sempurna di depan mata Harry. Namun, apa yang Akila cemaskan justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Harry tidak pernah memandang Akila dari apa yang ia kenakan, seberapa cantik yang ia berdandan, atau seberapa anggun yang ia tampilkan. Harry melihat hanyalah Akila yang polos, tulus, dan baik hati. Sifat yang membedakan dirinya dari wanita-wanita lain yang pernah mendekati, termasuk Cantika. Baginya, Akila sudah cukup menjadi dirinya sendiri tanpa perlu topeng, tanpa perlu berpura-pura. Harry tahu Akila bukan gadis yang sempurna di semua mata orang. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang membuatnya berbeda dan istimewa. Dan di mata Harry, Akila sudah lebih dari cukup untuk mengisi hatinya. Di sisi lain, tentang drama Mohan keluarga Kasarius bersama Mohan semakin memanas, hingga membuat semua orang yang menyaksikannya merasa tegang. Untuk pertama kalinya, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terkuak secara perlahan. Mohan akhirnya tahu bahwa ibunya, yaitu Cassandra, sebenarnya sudah lama mencarinya. Namun, semua usahanya selalu gagal, karena langkah-langkahnya terus diawasi oleh anak buah Oma Dominic.
Penjagaan itu sangat ketat, seakan setiap gerakan Cassandra dibatasi agar tidak bisa menemukan sang anaknya, yaitu Arya Mohan. Kebenaran itu disampaikan langsung oleh Pak Hari, ayah angkat Mohan yang juga kepala sekolah Tinta Persada. Dalam sebuah pertemuan yang penuh haru bersama Mohan dan Bu Anita, Pak Hari mulai membuka cerita lama. Ia kembali ke 15 tahun silam saat ia bertemu dengan Bu Lena di sebuah rumah makan sederhana. Kala itu, ia menyimpan keinginan untuk memiliki seorang anak angkat, seseorang yang bisa menemaninya di masa tua. Keinginan itu akhirnya terwujud ketika ia mendapatkan seorang anak dari panti asuhan bernama Arya Mohan. Cerita itu membuat Cassandra terperanjat dan terkejut. Ia tidak pernah menyangka nama anak kandungnya yang ia titipkan ke panti asuhan waktu itu akhirnya disebut kembali di hadapannya. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingat betul alasan kenapa dulu ia harus rela menyembunyikan bayi kecilnya di panti asuhan. Itu semua demi menyelamatkan nyawa anaknya. Cassandra tahu Oma Dominic tidak akan berhenti sebelum menghabisi seluruh garis keturunan keluarga Alferic demi menguasai warisan harta yang sangat besar yang tersisa. Namun, rencana Cassandra tidak berjalan mulus. Saat ia ingin kembali mengambil Mohan, jejak sang anak tiba-tiba menghilang. Ia mencari dari satu panti ke panti lainnya. Dari 10 tempat yang ia datangi, namun tak satu pun yang bisa memberikan kabar tentang keberadaan Arya Mohan. Pencarian itu menjadi jalan panjang penuh luka, seakan anaknya benar-benar hilang tanpa jejak. Hingga pada akhirnya, Pari melanjutkan kisahnya. Ia mengaku bahwa saat itu, Cassandra pernah menitipkan sejumlah uang dan ia menuliskan nomor rekeningnya dan serta nomor ponselnya di sebuah buku yang dititipkan Cassandra sebelumnya. Uang itu membuat Pak Hari mampu mengurus dan mengadopsi Arya Mohan dengan lebih mudah, meski akhirnya komunikasi mereka terputus. Kebenaran itu membuat Mohan benar-benar terdiam. Tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca, hingga akhirnya air mata menetes jatuh di pipinya. Bagi Mohan, semua ini adalah campuran antara kebahagiaan, kebingungan, dan kesedihan. Ia baru menyadari bahwa kehidupannya selama ini hanyalah potongan kecil dari sebuah rahasia besar yang penuh intrik dan darah, yang ternyata terkait langsung dengan perebutan warisan keluarga Alferic dan dendam kelam keluarga Dominic. Situasi semakin menegang di lingkaran keluarga Dominic. Oma Dominic yang selama ini menjadi dalang dari semua intrik, kini benar-benar tidak mau lagi membuang-buang waktu. Ia sadar bahwa ancaman terhadap posisinya semakin besar, apalagi dengan masih bertahannya garis keturunan Alferic yang seharusnya sudah lenyap sejak lama. Di ruang kerjanya yang penuh aura dingin, Oma Dominic memerintahkan cucunya, yaitu Axel, untuk menyelidiki keadaan Daniel di dalam penjara. Daniel sendiri adalah pewaris utama keluarga Alferic, sosok yang berhasil yang jebloskan ke dalam jeruji besi dengan cara kotor, yang bahkan Axel tidak boleh tahu. Rasa itu terlalu kelam untuk diungkap, karena di balik penjara Daniel ada permainan politik, pengkhianatan, dan manipulasi hukum yang sudah disusun rapi oleh Oma Dominic. Namun, perintah Oma Dominic tidak berhenti di situ. Ia juga menugaskan Axel untuk segera mencari keberadaan Mohan dan Rose. Baginya, kedua orang itu adalah ancaman besar yang harus dihabisi secepat mungkin, sebelum situasi mereka semakin sulit. Kali ini Oma Dominic tidak mau lebih bersikap lembek. Ia bahkan menyesal kenapa sejak kecil keduanya tidak langsung disingkirkan. Penyesalan itu membuat semakin kejam. Seakan-akan ia boleh melakukan apapun demi memastikan keluarga Alferic benar-benar hilang dari muka bumi. Kemarahan Oma Dominic semakin memuncak karena cucunya yang lain, Devon dan Matthew, gagal dalam misi mereka, membawa Mohan dan Rose ke hadapannya. Kegagalan itu dianggap sebagai pengkhianatan sekaligus kelemahan. Kini, hanya satu orang yang ia percaya, yaitu Axel. Semua beban kepercayaan jatuh ke pundak Axel, menjadikannya pion terakhir dalam permainan Oma Dominic yang penuh darah. Tapi Oma Dominic tahu kepercayaan saja tidak cukup.
Ia pun melengkapi perintahnya dengan ancaman. Jika Axel berani berkhianat darinya, maka ia harus siap kehilangan orang yang paling dicintainya, yaitu ibu kandungnya sendiri, Valerian. Ancaman itu membuat situasi semakin gelap, karena bukan hanya Mohan dan Rose yang berada dalam bahaya, tapi juga kehidupan Axel yang kini terjebak di antara kesetiaan dan rasa cintanya pada sang ibu. Ketegangan semakin terasa, karena Ome Dominic menginginkan kehancuran garis keturunan Alveric, ingin hancur secepat mungkin. Di sisi lain, Axel harus memilih tunduk pada neneknya atau dia mencari jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah.